Jodoh di tangan Tuhan. Benar nggak ya kira-kira ya? Oke. Jangan menjudge dulu, nonton sampai akhir dulu. Oke. Menurut saya jodoh itu 50% di tangan Tuhan, 50% di tangan kita. Iya, jodoh di tangan Tuhan, tapi Tuhan sudah membisikkan, kasih kode. Jangan sama dia bukan jodohmu. Tapi kan ngotot. Kayak gini loh. Ini saya bawa, Anda jangan ngejudge dulu, nonton sampai akhir dulu. Contoh. Aku mau jalan ke depan nih. Katanya kan umur di tangan Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan, bener kan? Aku tahu ada lubang, aku tetap jalan, tetap jatuh nggak? Tetap jatuh dong. Bukan berarti dengan aku berbaik sangka tiba-tiba lubang hilang gitu. Bener nggak? Berbaik sangka itu ada konteksnya. Kita berbaik sangka di jalan yang memang sudah jalannya kita. Sudah ada ikhtiar untuk bertanya, Tuhan ini jalanku bukan? Baru berbaik sangka di situ. Nggak bisa sembarang berbaik sangka. Kau minum sesuatu yang ada racun, aku berbaik sangka nggak ada racun. Nggak bisa. Harus ada ikhtiar mengenali apa yang kita akan minum. Jadi berbaik sangka setelah berikhtiar, bertanya dan berilmu, baru berbaik sangka. Berbaik sangka tanpa ngilmu, berbaik sangka tanpa berikhtiar mencari tahu, itu kayak apa ya? Mempermainkan kehidupan gitu. Contoh lagi. Ini usus buntu nih, harus dibuang secara medis. Tapi selalu berkata, hidup matiku di tangan Tuhan. Iya, tapi Tuhan juga pinjem dokter untuk angkat usus buntumu ini loh. Udah ada banyak biji cabai di situ atau semacamnya. Udah kotor, udah penuh. Nanti komplikasi meledak ke banyak organ lain. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi Tuhan sering pinjam seseorang hambanya, mungkin tetanggamu, sanak famili yang jauh yang tiba-tiba datang. Aku kok gak srek ya gak restu kamu sama dia ya. Itu di tangan Tuhan. Tuhan pinjam seseorang, pinjam mulut seseorang. Termasuk mau pinjam video ini untuk ngomong sama kamu. Jadi kalau dikatakan, jodoh di tangan Tuhan. Jodoh Tuhan sudah atur. Iya, jodoh Tuhan sudah atur, tapi Tuhan gak nganter. Diatur tapi gak dianter. Tahu gak bedanya? Diatur tuh gini, kamu diatur ketemu seseorang untuk dikasih advice. Kamu diatur untuk dilihat asli-aslinya dia. Itu kan diatur tuh. Sebelum menikah, kebuka semua tabir. Ternyata dia begini, ternyata dia begitu, ternyata begitu. Itu kan udah diatur untuk ngelihat semuanya. Kok kamu masih bandel gitu loh. Itu kan diatur. Jadi jodoh di tangan Tuhan, kebanyakan malah di tangan kita. Kita ngotot, kita nggak taat pada petunjuk Tuhan. Ada yang bilang, kalau sampai menikah ya berarti udah jodoh lah mas. Oh ya, setelah menikah terus KDRT selingkuh sana sini, pukul sana sampai memar, sampai lapor polisi. Itu jodoh tuh. No. Saya nggak percaya itu jodoh. Ya kalau mereka cerai berarti jodohnya sampai di situ mas. Berarti ada jodoh sambung gitu. Akan sambung berkali-kali nanti tuh. Sambung terus kayak kabel, kayak pipa. Gak kelar-kelar. Jadi, saya gini loh. Saya percaya jodoh di tangan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita gak peka pada petunjuk Tuhan. Nah itu intinya. Udah tahu kita gak serak. Mau menjelang menikah. Kok kayak ada batu ngeganjel ya. Masih aja ngotot. Tahu gak? Saya udah pernah bilang. Kalau dia emang jodoh kamu. Harusnya ada kemudahan dalam segala hal. Keuangan dimudahkan, mau resepsi butuh biaya apa dimudahkan. Keluarga pun memudahkan restu, hatimu pun dimudahkan. Pertanyaannya menjelang menikah, kok kayak nggak serak gitu. Nggak ada kemudahan di hati, saya nggak yakin loh dia jodoh kamu. Harusnya kalau jodoh tuh, euforia, memang semingguan udah deket tapi rasa lama gitu. Nah itu jodoh tuh, riang banget, kamu bahagia banget gitu. Tapi kedua belah pihak, jangan sampai kamu yakin dia nggak yakin, beda keyakinan. Jadi apakah jodoh di tangan Tuhan? Kadang-kadang jodoh di tangan pelakor. Maksud saya begini, jangan salah paham dulu. Ada perempuan ngambil suami orang. Perempuan itu perempuan yang tanda petik gak benar. Kerjanya gak benar. Lalu kamu bilang bahwa, berarti emang udah jodohnya dia sama pelakor. No. Jadi ada keterlibatan kita sebagai istri, sebagai suami menjaga pasangan kita. Jangan sampai, kalau sampai diambil sama orang, emang udah jalannya, emang jodohnya masih pelakor sama pebinor. Bukan begitu caranya loh. Terlalu menyerahkan bahwa apa-apa di tangan Tuhan, kita jadi gak ngapa-ngapain, ngerti gak? Jadi sebenarnya ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagian Tuhan tuh ngasih kode, ngasih petunjuk. Kita gak peka kadang-kadang. Nah itu sebenarnya. Nah petunjuk bahwa nggak boleh lanjut atau boleh lanjut, kemudahannya ada di hati. Menjelang masuk ke pekerjaanmu sekarang, ada bahagia nggak, ada kedamaian nggak gitu. Mau menikah ada kemudahan di hati nggak, ada bahagia nggak gitu. Ya,
Nah, ini saya bahas yang kebalikannya. Ada yang saking percaya jodoh di tangan Tuhan, jadi nggak ngapa-ngapain, diem tok di rumah. Udah diatur lah semuanya. Iya, jodoh diatur tapi nggak diantar. Tuhan nggak nganter jodoh loh. Nah, ini banyak wanita-wanita yang memegang prinsip ini. Mas, aku perempuan loh mas, masa aku yang nembak, masa aku yang deketin, tunggu dia deketin aku dong, gitu aja terus sampai bekicot sunat. Perempuan harus ada ikhtiarnya juga loh. Bukan berarti kamu jadi agresif, enggak. Kalau ada cowok kamu suka, temenan, sahabatan, bukan pacaran. Saya juga gak setuju pacaran kok, rentan zina kok. Sahabatan, apa bedanya sahabatan dengan teman SMP, SMA? Teman, sahabatan, ke mall bareng-bareng, nonton bareng-bareng, rame-rame gitu. Yang penting jangan dalam satu bilik berbarengan, berduaan doang, di suatu tempat berduaan doang gitu. Mengenal, bersahabat gitu loh. Kamu suka sama cowok, sahabatan. Mas kerja di mana, tinggal di mana gitu. Sahabatan, gak apa-apa gitu. Karena saya pernah bilang laki-laki baik itu cool. Enggak yang kayak playboy baru kenal udah langsung, hai cewek gitu. Banyak perempuan mengatakan, aku sekali dapat cowok kok yang nyakitin ya mas ya. Soalnya kamu nunggu sih. Nah, kebanyakan yang datang tuh yang playboy. Ngerti kan? Oke, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, jodoh di tangan Tuhan nggak sepenuhnya benar, sebagian di tangan kita. Tuhan nggak ridoin, kamu tetap ngotot mau sama dia, ya di tangan kamu. Padahal udah dua tetangga ngomong, jangan sama dia loh, aku kenal dia gimana. Apalagi udah nonton video ini, aku udah pernah bikin video yang tentang ciri-ciri tertentu yang nggak boleh, kamu masih ngotot. Berarti bukan di tangan Tuhan, di tangan kamu ngotot. Udah dikasih tahu ngotot, bukan di tangan Tuhan, itu tangan kamu. Yang kedua, bagi yang masih jomblo, jodoh di tangan Tuhan kok, tenang aja diantar nanti. Tunggu aja terus, siapa tahu datang pakai DHL, pakai JNT, JNE datangnya. Ditunggu aja nggak apa-apa. Oke? Harus ada usahanya, semua ada usahanya. Berdoa, berusaha, dan ada kemudahan. Itu rumus kehidupan. Berdoa, berusaha, berikhtiar, dan ada kemudahan. Apanya mau yang mau dimudahkan kalau usaha aja belum? Kemudahan kan datang ketika ada usaha cari jodoh gitu. Ya kamu perempuan mainlah di fakultas yang banyak cowoknya. Apa tuh? Fakultas teknik? Fakultas apa lagi tuh? Yang banyak cowoknya tuh. Laki-laki jomblo datanglah main-main ke kampus psikologi, itu perempuan semua isinya. Dulu waktu saya kuliah satu lift 2 doang laki-laki. Untung lulus tetap jantan nih. Kan teman perempuan semua tuh. Kenapa ya perempuan suka fakultas psikologi? Jangan-jangan mereka berobat jalan kali. Udah gitu aja ya, dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya.
tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.